Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya kita bisa berjumpa di mata pelajaran kimia hari ini. Semoga kalian tetap semangat ya. Iya. Oke, nah sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa memimpin doanya, silakan. Sudah siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Nah, semoga dalam pembelajaran kita hari ini kita dapat mengambil pelajarannya dalam pembelajaran kimia hari ini. Nah, baik anak-anakku sekalian, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya Ibu mengabsen kalian terlebih dahulu. Ya? Iya, Bu. Nina? Oke, hadir. Randy? Hadir, Bu. Oke. Sehan? Hadir, Bu. Pasar, tolong yang di belakang mohon tenang ya. Nanti saya kasih jajan, oke? Ya. Pasar? Hadir, Bu. Adrian? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya masuk ya hari ini. Iya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu semangat dalam belajar kimia hari ini. Iya. Oke, baik anak-anakku sekalian, apakah kalian masih ingat materi kita sebelumnya? Ingat, Bu. Materi apa? Materi tentang larutan elektrolit. Ya, benar sekali. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu terbagi menjadi 3, yaitu larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Nah, elektrolit sendiri itu apa sih artinya? Nah, elektrolit itu dimana zat jika kita larutkan dalam suatu pelarut atau air akan terurai ion-ionnya. Seperti itu. Bisa dipahami? Susah. Ya. Nah, sebelumnya di sini kalian pernah memasak nggak? Pernah. Ya. Pastinya kalau pas memasak kita nggak asing lagi ya sama bumbu-bumbu dapur, benar nggak? Iya. Sekarang Ibu mau tanya, bumbu-bumbu dapur apa sih yang kalian ketahui? Garam, gula, merica, micin. Oh iya, banyak sekali ya bumbu dapur yang kalian ketahui. Nah, salah satu contoh bumbu dapur yang sering sekali kita pakai di dalam memasak contohnya yaitu garam. Iya. Benar sekali. Nah, pada masakan garam itu selalu larut di dalam bumbu dapur, bener nggak? Iya. Nah, kalau nggak larut pastinya nanti makanan kalian nggak terasa asinnya, bener? Benar. Nah, pada hari ini kita akan membahas larutan jenuh, tak jenuh, larutan lewat jenuh, hasil kali kelarutan dan kelarutan dengan diskusi kelompok dan melakukan percobaan secara sederhana. Nah, selanjutnya untuk ketua kelas bisa membagi kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang per kelompoknya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, oke, selanjutnya untuk ketua kelas bisa membagi kelompoknya sekarang. Silahkan. Baik, jika sudah terbentuk kelompoknya, silahkan masing-masing siswa menuju ke kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, silahkan bisa ke kelompoknya masing-masing. Ini kelompok, itu kelompok apa? Ya, kelompokan ya, anak-anak sekalian. Silahkan ke kelompoknya masing-masing ya. Oke, sudah ya. Nah, jika sudah ke kelompoknya masing-masing, silahkan perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil LKS. Silahkan, ketua kelompok bisa maju ke depan. Bisa. Oke, bagikan ke teman-temannya ya. Baik anak-anakku sekalian, nah pada pertemuan hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana, melakukan percobaan melarutkan garam NaCl atau garam dapur. Nah, pada LKS yang sudah Ibu bagikan tadi, sudah ada tertera di dalamnya, itu ada alat bahan dan cara kerja percobaan. Ya, nah karena ini percobaan sederhana, jadi kita nggak perlu ke laboratorium ya anak-anak.
Iya, Bu. Jadi kita cukup percobaan di kelas saja, oke? Oke, Bu. Oke. Baik anak-anakku sekalian, sebelum melakukan percobaan, di sini Ibu akan mengenalkan seperti apa sih alat-alat percobaan yang kita lakukan hari ini. Nah, yang pertama itu ada air. Air nama senyawanya apa, Nana? Air. H2O, benar sekali. Nah, selanjutnya yaitu garam. Nah, garam itu rumus senyawanya apa? NaCl, benar sekali. Kita sekalian murid-murid Ibu. Iya. Nah, ini ada sendok teh dan spatula. Spatulanya untuk mengaduk. Oke, jadi ini semua alat percobaan yang akan kita lakukan hari ini. Baik, setelah ini silahkan kalian melakukan percobaan dan di LKS juga ada tabel pengamatan dan silahkan diisi ya, itu wajib diisi. Dan Ibu kasih waktu selama 1 jam untuk melakukan percobaan dan setelah itu kita melakukan diskusi tanya jawab. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa. Oke, silakan sekarang bisa melakukan percobaannya. Baik anak-anakku sekalian, waktu untuk percobaan sudah selesai. Nah, setelah ini kita akan melakukan diskusi tanya jawab ya. Di sini sudah selesai percobaan semua kan? Sudah, oke. Nah, selanjutnya dari praktikum yang kalian lakukan tadi, apa sih pengertian dari larutan tak jenuh, larutan tepat jenuh, larutan lewat jenuh? Ada yang ingin menjelaskan? Kelompok berapa? Ada. Kelompok berapa yang mau menjelaskan? Kelompok 2. 2. Oke, silakan kelompok 2 bisa maju ke depan untuk presentasi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, oke silahkan. Nah, bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Ayo kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Nah, baik anak-anakku sekalian, dari percobaan melarutkan garam atau NaCl tadi, kita dapat mengetahui pengertian dari larutan tak jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Nah, kali ini Ibu akan mempraktekkan ulang tentang percobaan garam melarutkan garam NaCl. Nah, anak-anak sekalian, jadi di sini Ibu akan mempraktekkan ulang lagi melarutkan garam NaCl. Nah, ini apa namanya, anak-anak? Air. Air nama senyawanya tadi apa? H2O. Nah, sekarang Ibu akan memasukkan 1 sendok teh garam ke larutan air tadi ya. Nah, kita masukkan. Lalu kita aduk. Nah, kita aduk. Anak-anakku sekalian, kan ini larutannya larut semua ya. Larut semua ya. Tidak ada pengendapan di dalam larutan ini. Jadi ini namanya larutan tak jenuh, di mana larutan itu tak jenuh karena larutan itu mengandung solut atau zat yang terlarut kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh. Atau dengan kata lain, larutan yang partikel-partikelnya itu tidak tepat habis bereaksi dengan suatu reaksi, di mana larutan tak jenuh itu terjadi apabila konsentrasi hasil konsentrasi ion itu kurang dari KSP. Nah, maka dari itu larutan tersebut dikatakan tidak jenuh, masih bisa melarutkan suatu zat. Ya, anak-anak bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya Ibu akan menambahkan lagi NaCl atau garamnya 2 sendok makan. Aduk. Nah, anak-anakku sekalian, bisa kalian perhatikan bahwa larutan garam ini ada endapan atau mulai mengendap. Jadi sebagiannya larut dan sebagiannya lagi mengendap.
Nah, ini yang dinamakan larutan tepat jenuh, di mana larutan mengandung sejumlah solut atau zat larut dan mengadakan kesetimbangan dengan solut padatnya. Atau dengan kata lain, larutan yang partikel-partikelnya tepat habis bereaksi dengan reaksi zat. Nah, larutan jenuh ini terjadi apabila hasil konsentrasi ion itu sama dengan KSP atau hasil kali kelarutan. Maka dari itu, mengapa larutan ini ada sebagian yang larut dan sebagian yang tidak larut? Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Yang di belakang mohon ya perhatiannya. Oke, selanjutnya Ibu akan menambahkan lagi 1 sendok teh garam. Ditambah lagi. Nah, Ibu aduk. Nah, pada larutan ini terdapat endapan ya di dasar gelasnya ini. Bisa diperhatikan anak-anak? Bisa. Terdapat endapan ya, kelihatan enggak? Kelihatan ya. Nah, ini dinamakan dengan larutan lewat jenuh. Larutan lewat jenuh ini merupakan larutan yang mana mengandung lebih banyak solut daripada yang diperlukan untuk larutan jenuh. Atau dengan kata lain, larutan yang tidak dapat lagi melarutkan suatu zat sehingga terjadi suatu endapan di bawah sini, di dasar gelas ini. Nah, mengapa larutan lewat jenuh itu tidak bisa melarutkan suatu zat? Karena hasil konsentrasi ion, hasil kali konsentrasi ionnya itu lebih besar dari KSP. Maka dari itu larutannya kita namakan sebagai larutan lewat jenuh. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, oke. Baik anak-anakku sekalian, setelah ini kita diskusi mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, kelompok berapa yang ingin maju mempresentasikan kelarutan dan hasil kali kelarutan? Kelompok 2. Loh, kelompok 2 tadi kan sudah. Kelompok 1 ya, silakan kelompok 1 bisa presentasi menjelaskan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Silakan. Nah, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Silakan kita kasih plus untuk kelompok 1. Nah, benar sekali, untuk kelarutan atau solubility atau yang kita sebut dengan simbol S itu merupakan jumlah maksimum zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Nah, itu dinamakan dengan kelarutan. Nah, pada suatu larutan elektrolit, jadi kelarutan ini berhubungan sekali dengan larutan elektrolit, di mana elektrolit adalah zat-zat yang terlarut akan terionisasi dan menghasilkan kation dan anionnya. Nah, elektrolit itu suka larut, ion-ion terlarutnya berada dalam larutan jenuh dan membentuk kesetimbangan hidrogen dengan padatannya. Nah, tetapan kesetimbangan yang baru disebut dengan tetapan hasil kali kelarutan. Jadi, hasil kali kelarutan adalah kondisi suatu zat yang dapat larut dalam air hingga tercapai kondisi tepat jenuh. Secara umum, persamaan kesetimbangan larutan garam AXBY adalah dengan larutan S sebagai berikut. Baik anak-anakku sekalian, jadi secara umum persamaan kesetimbangan larutan garam AXBY itu dengan larutan S adalah, kita tulis, nah ini garamnya AXBY dalam bentuk padatan atau solid menghasilkan reaksi kesetimbangan, jadi panahnya kanan dan ke kiri, X A Y plus dalam keadaan aqueous atau dalam keadaan larutan plus Y B X min dalam keadaan aqueous juga. Nah, maka KSP nya itu konsentrasi AY plus pangkat X dikali B X min pangkat Y, karena AX plus BY ini merupakan konstan. Nah, keterangannya yaitu X
X dan Y ini sebagai koefisien dari ion-ion tersebut, dan X plus dan X min dan Y plus itu sebagai muatan dari ion A dan B. Jadi ininya muatannya. Nah, bisa dipahami ya anak-anakku sekalian? Bisa. Baik anak-anakku sekalian, dari hasil diskusi kita hari ini dan percobaan sederhana kita hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Dwi. Jadi larutan berdasarkan kejenuhannya ada 3, yaitu larutan jenuh, larutan tak jenuh, dan larutan lewat jenuh. Kelarutan senyawa garam dan basa berbeda-beda. Terdapat garam dan basa suka larut serta garam dan basa mudah larut. Iya, benar sekali. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Freddy. Kelarutan merupakan jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam pelarut tertentu. Dalam larutan jenuh garam sukar larut, terdapat kesetimbangan antara padatan dengan ion-ionnya, serta hasil kali kelarutan adalah kondisi suatu zat yang dapat larut dalam air hingga tercapai kondisi puncak jenuh. Oh iya, benar sekali. Nah, benar sekali kesimpulan dari teman-teman kalian tadi. Jadi dalam larutan jenuh, garam sukar larut itu terbentuk kesetimbangan dinamis antara padatan dengan ion-ionnya. Jadi itu tadi apa yang kita bahas tentang larutan tak jenuh, larutan tepat jenuh, dan larutan lewat jenuh. Dan yang terakhir mengenai pengertian kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, anak-anak, jadi pada pembelajaran kita hari ini semoga kalian semua paham ya dengan apa yang Ibu sampaikan tadi dan percobaan yang kita lakukan tadi. Ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, baik. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kali ini karena waktunya juga hampir habis, tetap semangat belajar, jangan sampai malas, karena sebaik-baik manusia itu yaitu yang bermanfaat bagi orang lain. Dimana supaya kita menjadi orang yang bermanfaat, marilah kita menimba ilmu dengan semangat. Ya anak? Ya, Bu. Baik. Oke, sebelum Ibu akhiri, jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari tentang hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jadi anak-anakku sekalian dimohon mengerjakan tugas yang Ibu berikan yang terdapat di LKS. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, dan nanti tugasnya dikumpulkan sebelum minggu depan mata pelajaran kimia ya anak-anak. Saya tunggu sampai pukul 12 besok ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, Ibu akhiri sekian saja. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.